Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni NIM 9010118030 akan menjelaskan tentang kafalah. Yang pertama yaitu definisi wakalah. Kafalah menurut Ibnu Abidin secara etimologi sama dengan al-dammu yang berarti memelihara atau menanggung. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Imran ayat 37. Allah menjadikan Zakaria peliharaannya. Nah, sedangkan menurut Al-Haskafi mendefinisikan kafalah sebagai jaminan atau garansi yang diberikan seseorang kepada orang lain terkait dengan jiwa atau harta yang digasap atau sejenisnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang memberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang. Dengan demikian pembayaran utang tersebut menjadi tanggungan penjamin. Nah, contohnya seperti Andi berhutang kepada Yudi. Agar Yudi tidak was-was mengenai kemampuan Andi untuk mengembalikannya, maka Yudi Yudi membutuhkan penjamin yang akan bertanggung jawab mengenai pembayaran utang si Andi tersebut. Nah, akhirnya teman Andi yaitu Wawan menjadi penjamin dalam proses utang piutang. Nah, adapun dasar hukum kafalah yaitu yang pertama yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru itu berkata, "Kamu kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya." Nah, adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili, Syurahbil bin Muslim al-Kaulani menceritakan bahwa dia mendengar Abu Umamah al-Bahili berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Zain peminjam dan Goren orang yang menanggung utang dan utang yang harus dibayar." Nah, yang berikutnya yaitu rukun kafalah. Rukun kafalah ada 6. Yang pertama al-kafil atau peminjam, yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya. Yang kedua yaitu al-maklu bihi atau objek yang dijaminkan, yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang tertentu dalam statusnya tertanggung. Nah, yang ketiga yaitu al-maklu anhu atau pihak yang dijamin, yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati. Nah, yang kelima yaitu al-makfullahu, pihak yang berpiutang. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul, yaitu ungkapan baik tulisan, lisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak dari para pihak untuk melaksanakan kafalah. Kemudian ada beberapa syarat kafalah. Yang pertama yaitu syarat terkait dengan penanggung kafil. Yang pertama yaitu pihak penanggung harus cakap hukum, yaitu balik, berakal dan tidak dalam keadaan paksaan. Yang kedua, penjamin harus mengetahui objek yang dijaminkan. Yang ketiga, harus ada majelis akad agar mengetahui siapa yang akan dijaminkannya. Kemudian syarat yang berhubungan dengan yang berutang atau makhul anhu. Yang pertama, ia atau wakilnya ataupun ahli waris mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijaminkan. Kemudian yang kedua, pihak yang dijaminkan
harus diketahui dan harus diketahui oleh pihak penjamin. Kemudian yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab, pihak yang ditanggung tidak harus cakap hukum, bahkan menanggung yang telah meninggal pun diperbolehkan. Nah, sedangkan menurut KHES, makful anhu harus dikenalkan oleh kafil atau penjamin dan sanggup menyerahkan jaminan kepada si penjamin. Yang berikutnya yaitu syarat terkait yang diberi pinjaman. Yang pertama, orang dan pihak yang jelas, cakap hukum dan ada pada saat terjadinya akad. Yang kedua, harus berakal, tidak harus balik, tapi seandainya anak-anak ya harus mumayyiz. Yang terakhir, menurut HKES harus balik, yaitu mensyaratkan makful halu harus diketahui identitasnya. Nah, kemudian syarat terkait dengan objek kafalah yang berhubungan dengan makful bihi. Orang berutang yang mengikat. Kemudian yang kedua, sesuatu yang harus dipenuhi seperti utang yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menurut Wahab Zulaihi, objek kafalah harus yang pertama, Wahab Zulaihi membagi atas 3 objek kafalah. Barangnya itu harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak makful anhu, baik berupa utang, barang, jiwa, atau perbuatan. Nah, yang kedua, makful bihi harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak kafil agar akad kafalah dapat dilaksanakan dengan benar-benar bermanfaat. Yang terakhir, utang yang ada harus benar-benar statusnya mengikat dan sah. Sedangkan menurut KHES, jaminan harus yang pertama berupa tanggungan penjamin yang baik, berupa benda, upah, berupa uang, benda atau pekerjaan, kemudian dapat dilaksanakan oleh peminjam. Yang ketiga, merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayarkan atau dibebaskan. Yang keempat, nilai dan jumlahnya harus spesifik. Yang kelima maksud saya, tidak diharamkan. Jenis-jenis kafalah yaitu kafalah bin nafs atau jiwa, yaitu penjamin terhadap diri, memberikan jaminan terhadap diri sendiri. Kemudian kafalah bilmal ya, atau harta, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bin taslim, merupakan kafalah yang dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewakan pada berakhirnya masa sewa. Yang terakhir, kafalah al-munjazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu kafalah al-muallaqah, merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi. Nah, skemanya yang pertama itu kafalah, kemudian kafalah dengan harta, kafalah dengan jiwa, kemudian menurun yang kemudian kafalah bitaslim, kafalah munjaza, dan kafalah mualakah. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana implementasi kafalah di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kafalah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Nah, kemudian
bank mendapatkan fee jaminan yang diberikan kepada nasabah. Kemudian produk kafalah yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi bank ada bentuk garansi. Bentuk garansinya itu seperti sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang memang menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan hal itu, maka ada bank garansi. Bank garansi merupakan bank yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atau penawaran pekerjaan. Kemudian skema kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu nasabah ke bank untuk penanggungan, kemudian bank memeriksa data-data dari bank, kemudian nasabah harus melakukan kewajibannya yang ditanggung oleh pemberi kerja, kemudian jaminannya akan diberikan kepada kepada bank. Nah, begini, nasabah mengajukan permohonan atau penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan, kemudian atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta anggungan kepada tertanggung atau nasabah. Yang ketiga, nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja. Yang keempat, bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugiannya. Dalam kafalah, bank syariah digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Kemudian bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Nah, adapun skemanya seperti penanggung jawab, kemudian jaminan ke jasa objek atau tertanggung, kemudian nasabah ditanggung melakukan kewajiban ke jasa objek tertanggung. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.